Halo semuanya, bersama saya kembali Pak Willy. Pada video series ini kita akan belajar soal dan pembahasan TKA Fisika 2025 untuk materi keseimbangan partikel atau hukum Newton ya, yang akan saya bahas secara mendalam dan jelas juga dalam persiapan TKA. TKA ini sudah di depan mata ya, ayo kita siapkan diri bersama agar nanti bisa lebih percaya diri dan siap. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan TKA Fisika bagian ke-8 untuk materi keseimbangan partikel atau hukum Newton. Soalnya sebagai berikut ya. Apabila sistem pada gambar dalam keadaan seimbang, maka besar T1 dan T2 adalah berapa Newton. Oke, untuk menyelesaikannya saya gambar terlebih dahulu ya. Kemudian saya langsung gambarkan langkah pertama, itu gaya berat ya, sini. Karena cuma satu ya, cuma satu. Saya ini aja. Nah, di sini ditanya T1 dan T2. Karena T1 dan T2 adalah gaya dalam, maka saya ambil free body diagram seperti ini ya. Nah, karena sistem dalam setimbang, maka jumlah gaya yang bekerja pada sistem atau pada free body itu sama dengan 0 juga. Dan saya gambarkan menggunakan diagram vektor ya. Pertama gaya berat, kemudian gaya berikutnya adalah T2 ya, miringnya sama seperti ini, dan T1 ke posisi awal vektor W ini. Ya, inilah poligon vektornya. Kemudian kita perlu lengkapi sudut ya, di sini 30 derajat, berarti 30 derajat ya. Kemudian saya bisa tarik hubungan antara W dan T1, kemudian W dan T2 satu-satu dulu ya. Saya tarik hubungan antara T1, W dan 30 derajat. Ya, mungkin biasa sih kita hafalnya tangan 30 sama dengan W per T1, atau kita bisa tuliskan langsung T1 sama dengan W per tangan 30. Dan kita langsung isi saja. W-nya adalah 12 Newton beratnya. Tangan 30 adalah sepertiga akar 3 ya. Kita kali sekawannya supaya jadi bilangan rasional. Jadi dikali akar 3 per akar 3. Yang atas 12 akar 3, yang bawah sepertiga akar 3 kali akar 3 itu 1. Ya, jadi tinggal 12 akar 3 saja. Kemudian kita akan cari T2 ya, dengan hubungan W 30 dan T2 itu adalah sinus. Atau T2 sama dengan W dibagi dengan sinus 30. W-nya kita isi 12 Newton. Sinus 30-nya kita isi setengah. 12 dibagi setengah, 24 Newton. T1, T2. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Soal nomor 2. Apabila sistem pada gambar dalam keadaan setimbang, maka besar T1 dan T2 adalah, jadi ini bebannya, masanya 8 kg. Oke, mari kita gambarkan lagi ya. Kemudian langkah pertama kita gambarkan gaya berat ya, ke bawah. Ya, gaya berat itu kan M kali G ya. Kalau G-nya tidak dikasih tahu, kita anggap 10 saja. Jadi nanti beratnya 80 Newton. Oke, untuk menghitung T1 dan T2, kita langsung gunakan free body seperti ini ya. Jadi keseimbangan terbentuk antara T1, T2, dan W. Kita mulai dari persamaan keseimbangan ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan poligon vektornya, mulai dari W. Kemudian saya gambarkan vektor T2 ya, dan terakhir vektor T1, dan harus kembali ke titik asalnya. Jadi inilah diagram vektornya. Kita perlu mencantumkan sudut-sudut yang terbentuk di gambar ini ya. Kita mulai garis bantunya seperti ini ya. Nah, di sini kita melihat 60 ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini juga 60 ya. Untuk ini T1 ya. Jadi kalau ini 60 berarti ini kan vertikal, berarti ini 30 dong ya. Kemudian di sini 60 tuh antara vertikal dengan ini ya, vektor T2 ya. Tapi di sini kita melihat di 60, berarti ini juga 30. Sehingga tadi ini kan 60, berarti ini juga 30.
Dengan kata lain, ini segitiga sama kaki ya. Kalau sama kaki berarti kalau saya ambil tarik garis tingginya ada di tengah-tengah ya. Oke, sekarang kita akan bisa simpulkan dari diagram vektor ini, persamaan vektornya adalah yang ini dulu ya. Komponen ini itu kan sama ya, kan sama kaki ya. Jadi ini sama dengan ini sama, itu setengah dari T1. Nah, setengah T1 ini itu pasti sama dengan W dikali kosinus 30 ya. Nah, di sini kan W-nya sudah tahu, berarti kita bisa hitung T1-nya. Jadi setengah T1 sama 80 kali setengah akar 3. Setengahnya kita coret, maka kita dapatkan T1 sama dengan 80 akar 3 Newton. Kemudian untuk mencari T2-nya, kita bisa gunakan setengah bagian yang lain atau pakai hubungan T2 kali sin 30. Jadi yang ini yang di depannya ya, T2 kali sin 30 sama dengan W yang ini dikali sin 30 juga, kan sudutnya sama ya, sehingga sin 30 ini sama, berarti kita bisa simpulkan T2 itu sama dengan W ya, dan sama dengan 80 juga. Soal nomor 3, sistem berikut dalam keadaan setimbang. Jika benda massa 6 kg dan kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan nilai tegangan tali T1, T2, T3, dan T4 dari gambar ini ya. Kita gambar lagi ya. Ini adalah massanya. Jadi gaya beratnya ke bawah, yaitu 6 kali gravitasi ya 60 Newton ya. Kemudian kita akan menghitung T1, T2, T3, T4 ya. Berarti untuk hitung T1, T2 tampaknya mudah. Kita ambil free body seperti ini. Kemudian kita gunakan persamaan setimbangan sigma F sama dengan 0. Saya gunakan polygon vektor untuk menggambarnya. Mulai dari W yang ini. Kemudian T1 atau T2 terlebih dahulu. Saya pilih T1. Dan T2 harus kembali ke posisi awal vektor W ya. Nah, kita akan cantumkan sudutnya untuk ini ya, yaitu di sini 30 derajat ya. Jadi T2 dengan garis vertikal ya, itu 30. Kenapa? Dalam berseberangan sama 30 ini ya. Oke, jadi kalau gitu kita bisa tarik hubungan antara T1 W dan 30 derajat, tepatnya adalah T1 sama dengan W dikali tangan 30. W-nya kita isi 60, tangan 30 sepertiga akar 3. Jadi T1 adalah 20 akar 3. Kemudian kita bisa mencari nilai T2 ya, dari perbandingan W dibagi cos 30. Cos 30-nya kita tahu setengah akar 3, W-nya 60. Kemudian kita kali sekawan aja, akar 3 per akar 3. Bagian penyebut, nanti akar 3 kali setengah akar 3 adalah 3 per 2. Nanti 60 bagi 3 per 2 itu adalah 40 ya. Akar 3-nya kita tulis lagi yang bagian pembilang tadi ya. Jadi inilah nilai T2-nya. Nah, bagaimana cara menghitung T3 dan T4? Kita ambil free body yang lain ya. Saya pilih di sini. Kemudian saya gambarkan lagi diagram gayanya. Kita mulai dari T2 karena T2 kan sudah dihitung. Kemudian kita gambarkan vektor T3 horizontal, dan terakhir vektor T4 kembali ke asal dari T2. Persamaannya seperti ini. Kita tambahkan sudut-sudut yang ada ya. Jadi ini 30 antara T4 dengan horizontal. Jadi kalau saya buat horizontal sini 30 ini ya. Kemudian kita buat ini 120 ya antara T3 dan T2. Ini T3, ini T2-nya ya. Nanti sudut yang besarnya adalah 120. Atau kita juga bisa tahu dari nilai ini ya. Ini 30 ya antara T4 dan T2 ya. Kalau kita tarik 60 berarti kan tarik dari sini ini 30 ya. Jadi nanti ini 30 berarti ini juga 30. Oke, kemudian kita bisa cari hubungan ya, karena ini segitiga sama kaki ya.
kita bisa tuliskan ya, yaitu T3 itu sama dengan T2 karena segitiga sama kaki ya. Kemudian kita bisa cari T3-nya dari sini 40 akar 3 juga. Nah, baru setelah itu kita bisa cari T4 ya. Jadi ini kan sama kaki, berarti setengah T4 itu sama dengan T2 dikali cos 30. Setengah T4 sama dengan T2-nya 40 akar 3 dikali setengah akar 3. Ya, setengahnya bisa coret, maka kita bisa mendapatkan T4-nya adalah 120 Newton ya. Nomor 4. Hitung besar tegangan tali T1, T2, T3, T4, dan T5 jika benda dalam gambar ini berada dalam keadaan setimbang. Massa ini adalah 4 kilo. Baik, seperti biasa kita gambarkan ya gambar dari soal ini. Kemudian kita langsung tempatkan gaya berat di sini ya. Gaya berat itu kan W sama M kali G, jadi 4 kali 10, 40 Newton. Setelah itu kita akan gunakan persamaan kesetimbangan ya untuk menghitung gaya tegangan talinya. Kita mulai mungkin dari free body yang ini terlebih dahulu ya, untuk menghitung T4 T5. Dengan menggunakan prinsip kesetimbangan sigma F sama 0, maka kita bisa susun persamaannya sebagai berikut. Gaya berat kemudian diimbangi oleh T4 dan T5. T4 dulu, mungkin T5 dulu ke sini, dan berikutnya T4 harus kembali ke titik asal dari W ini. Ini poligonnya. Kemudian kita tuliskan sudut-sudut yang terbentuk. Ini 37 ya, antara gaya berat ya dengan T4 ya. Ini kan kalau kita tarik garis nanti jadi siku-siku di sini 53 ini 37. Demikian juga dengan T5 ya. Nah, setelah itu baru kita bisa susun persamaan kesetimbangannya T4 cos 37 sama dengan setengah W. Ingat, ketika ininya sama kaki berarti panjang proyeksi ini sama dengan ini ya, setengahnya. Oke, kita substitusikan mungkin langsung. T4-nya dikali setengah W 40 ya. W-nya 40 jadi 20 per ini pindah ke luas kanan cos 37 atau sin 53, 4/5. Jadi 20 dibagi 4/5 adalah 25 Newton. Dan ini besarnya sama dengan T5 karena dia sama kaki ya. Nah, baik, setelah itu kita bisa gunakan free body yang ini. Saya gambar di antara 3 nilai T1, T3, T4 yang diketahui T4. Jadi kita gambarkan T4 dulu ya. Baru kita setelah itu bisa gambarkan atau lengkapi T1 dan nilai T3-nya. Jadi inilah gambarnya. Kita cantumkan sudut-sudutnya. Ini kan 53 ya untuk T3 dan T4 ya. Ini T3, T4 sudutnya 53 ya. Berarti kita bisa menentukan ini 37 ya. Kemudian nanti kita bisa susun persamaannya ya. Jadi T1 dikali sin 37 karena ini di depannya ya, sama dengan T4 sin 53. Kita sederhanakan jadi T1 kali 35 sama dengan T4-nya kita udah tahu 25 dikali 4/5. Berarti ini 5 sama 5 dicoret, jadi tinggal 100/3. Itulah nilai T1-nya. Dan nilai ini T1 itu sama dengan T2 karena alasan simetri ya. Soal nomor 5. Sebuah sistem seperti gambar. Berat balok A 60 Newton dan koefisien gesek statik 0,25. Berat balok B adalah 12 Newton. Tentukan A. Gaya gesek yang dialami balok A. Berat maksimum balok B ketika sistem masih dalam keadaan setimbang. Ya, kita gambarkan terlebih dahulu ini, kemudian kita gambarkan gaya berat. Nah, di sini kita akan mencari gaya gesek, berarti ini kan kita harus lengkapi dulu gaya reaksi di sini. Jadi di sini akan ada reaksi
ya berupa reaksi RC tersebut. Dan ini juga ada gaya gesek yang menahan beban A bergeser ke kanan. Jadi gaya geseknya melawan arah. Kalau lebih tepatnya saya gambarkan seperti ini. Gaya gesek yang terjadi di A dan meja saja. Nah, setelah itu baru kita bisa gunakan persamaan kesetimbangan sigma F sama dengan 0 ya, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang diperlukan ya. Nah, di sini kita akan gambarkan ya, atau terdapat kesetimbangan antara gaya berat RC dan gaya gesek. Jadi saya mulai dari gaya berat dulu, kemudian gaya RC ya, dan terakhir adalah gaya berat yang ke arah ke kiri yang timbul dari gesekan antara meja dengan benda A ya. Jadi ada gaya gesek ke kiri ya, namanya F. Kemudian sudutnya kita akan pindahkan. Ini 45 itu sudut antara garis horizontal dengan RC. Jadi kalau ini RC, horizontalnya dibuat di sini, ini 45 Newton. Setelah lengkap baru kita bisa gunakan hubungan trigononya F sama dengan WB dibagi dengan tanggal 45. F-nya itu adalah 1, tanggal 45 1, WB-nya 20 ya. Dari ini, berat ini. Kemudian kita bisa selesaikan, jadi nilai F-nya 12 Newton. Inilah gaya gesek yang terjadi untuk menahan beban B ini bergerak turun. Nah, untuk gaya gesek sendiri kan mu kali NA ya, sama dengan WB dibagi dengan tanggal 45 ya. Gaya gesek ini sama dengan WB sebenarnya ya, atau dalam hubungan gayanya adalah WB per F sama dengan tanggal 45. Jadi F sama dengan ini WB dibagi tanggal 45. F sendiri adalah mu NA ya. Oke, udah gitu kita kali silang. Jadi WB sebenarnya mu kali NA, tanggal 45 nya kan 1 ya. Jadi kita isi 0,25 kali gaya normal di A nya adalah berat balok A sendiri, yaitu 60 Newton ya. Nah, baru setelah itu kita bisa menghitung 1/4 dari 60 kan 15. Inilah WB nya. Soal nomor 6, silinder pejal berjari-jari 50 cm akan dinaikkan dengan gaya 50 Newton sehingga silinder tepat akan terangkat. Berapa massa silinder tersebut? Oke, ini gambarnya ya. Saya gambar ulang untuk menambahkan gaya-gaya yang bekerja ya. Pertama kita gambarkan tentu saja gaya berat ke bawah. Kemudian ini bersinggungan dengan ini, berarti ada gaya normal. Dan ini juga bersinggungan dengan bidang miring yang kanan ya. Tetapi karena dia akan, sebenarnya ada gaya normal, kalau saya gambarkan kira-kira arah seperti ini. Tapi karena ini kan ditarik F-nya, maka pada saat terangkat itu berarti tidak bersentuhan lagi antara silinder dengan bidang miring yang kanan. Jadi nanti kita bisa abaikan gaya normal ini. Kita mulai dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan diagram gayanya, gaya berat ya. Kemudian ada gaya normal dan gaya F ini. Saya gambar gaya F dulu ya, mendatar. Dan gaya terakhir adalah gaya normal yang ini dari bidang miring ini. Kemudian sudutnya perlu kita tambahkan di gambar, itu ini ya. Jadi garis ini dengan garis ini membentuk sudut 30 di sini. Nah, setelah itu baru bisa tarik hubungan ya. Jadi gaya berat Mg itu sama dengan F tangan 30. Kita ubah jadi M sama dengan F tangan 30 dibagi dengan G ya. Kita substitusi F-nya 50, tangan 30 1/3 akar 3 dan G-nya 10. Maka kita bisa mendapatkan M-nya adalah 5/3 akar 3 kilogram ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Pada gambar sistem katrol
berat A dan E masing-masing 100 Newton dan 10 Newton. Apabila tali AC itu horizontal dan tali AB itu adalah sejajar bidang miring dan katrol licin, maka sistem setimbang untuk berat D sebesar ya, jadi berapa berat D ini supaya bisa menyeimbangkan keadaan A dan E di tempatnya. Saya gambarkan lagi untuk sistem tersebut. Saya gambarkan gaya-gayanya, gaya berat tentu saja, yaitu WE, kemudian WD dan WA ya. Nah di sini benda di A itu ditahan oleh bidang miring ya, berarti ada gaya normal ya. Di sini juga ada reaksi, di sini juga ada reaksi, tapi tidak kita akan hitungkan karena kita akan mengambil free body benda A saja. Baik, sekarang kita akan coba ambil free body ini ya. Kemudian dengan persamaan sigma F sama 0 kita bisa susun ya diagram gayanya. Jadi pertama kita gambarkan gaya berat, ini WA. Kemudian WE itu untuk ini ya, tali yang ini ya, horizontal. Kemudian NA itu yang ini ya, dan terakhir tali yang AB ya, itu tidak lain sama dengan berat WD nya sendiri ya. Dan kita akan coba buat garis bantu, ini garis horizontalnya 30 ya, ini kan sejajar bidang miring tadi ya, WD. Kemudian garis bantu yang lainnya vertikal ini, dan NA berarti membentuk sudut 30 derajat ini ya. Dan lengkap, baru bisa kita susun persamaan kesetimbangannya. Kalau kita lihat arah tertentu ya, khususnya arah vertikal, maka komponen WA ini akan sama dengan yang ke atas, yaitu NA cos 30 ditambah dengan WD sin 30 ya, ini. Dan kalau kita lihat komponen horizontalnya ya, yaitu yang ke sini WE, itu akan sama dengan WD dikali cos 30 dikurangi NA sin 30 ya, ini. Nah setelah itu ini kita akan coba eliminasi dulu ya. Kita akan hitung WD, jadi kita akan mengeliminasi NA nya ya. Saya kalikan dengan yang ini kali dengan sinus ya, berarti sin 30 itu dikuadratkan ya. Yang ini WA kali sin 30. Kemudian yang bagian bawahnya kita kali dengan cos 30 ya. Supaya jadi sama nanti koefisien NA nya. Nanti ini jadi kali cos kuadrat 30 dan yang ini cos 30. Nah ini kita bisa eliminasi NA cos sin 30 cos 30 nya ya, di bagian ini dengan cara menjumlahkan. Nanti kita jumlahkan WD sin kuadrat 30 tambah WD cos kuadrat 30, yaitu WD sendiri kan ya. Kemudian yang ini habis, yang ini WA sin 30 tambah WE cos 30. Kita sudah tahu semuanya berarti ya, tinggal kita substitusikan. WA nya 100 sin 30 setengah, WE nya 10 cos 30 setengah akar 3. Jadi kita bisa langsung mendapatkan 50 tambah 50 akar 3 ya, atau kalau kita sederhanakan jadi bentuk desimal 58,7 kira-kira ya. Dan ini mendekati nilai jawaban B 58,5. Nomor 8, sebuah bola homogen beratnya 100 Newton dan berada setimbang terjepit di antara dua dinding licin seperti pada gambar. Tentukan besar gaya normal oleh dinding miring yang ini dan dinding tegaknya ya. Oke, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu ya ini. Kemudian kita gambarkan gaya berat dan kita gambarkan reaksi dari dinding ya, ada dua. Yang ini kita sebut NA untuk dinding yang tegak ya, dan satu lagi NB untuk dinding yang miring ya, sesuai ini. Kemudian kita gunakan konsep kesetimbangan ya, sigma F sama dengan 0, kita gambarkan diagram gayanya.
dari 3 ini ya, WNA dan NB. Ini W-nya, kemudian NA-nya horizontal dan NB-nya miring ya, seperti ini. Setelah itu kita buat garis bantu. Ini 37 tuh, ini sama ya, jadi ini 90, berarti ini 53 atau ini 37 ya. Nah, ini kan siku-siku. Setelah itu baru kita bisa buat relasinya NA ya, NA dulu bandingkan dengan W adalah W tangan 37 ya. Kita substitusi, W-nya 100, tangan 37 3/4 ya. Jadi 100 kali 3/4 ya 75 Newton. Berikutnya baru kita bisa tarik hubungan NB dan W ya. Jadi NB itu W per cos 37. Cos 37 kan sama kayak sin 53, jadi 4/5. Jadi 100 dibagi 4/5 adalah 125 Newton. Balok A dan B dihubungkan dengan tali dan diletakkan di atas bidang miring licin, kemudian dihubungkan dengan benda C melalui katrol seperti pada gambar ini. Jika MA 1 kilo dan MB 2 kilo dan sistem dalam keadaan setimbang, tentukan massa benda C. Kita gambarkan lagi. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya, kayak WA, WB, dan WC. Nah, karena seperti ini kemungkinan besar kan bergeraknya dalam arah ini untuk benda A dan B, dan benda C dalam arah vertikal. Jadi kalau saya buat garis arah gerak untuk benda A dan B seperti ini ya. Dan sekarang kita akan menguraikan gaya WA ini dalam arah gerak dan tegak lurusnya. Jadi ini diuraikan satu ke sini ya, dan satunya lagi ke tegak lurusnya. Kemudian dengan cara yang sama untuk WB, ini namanya WB sin 30 dan tegak lurusnya. Kemudian kita tahu bahwa ini tidak jatuh ke bawah, berarti ada gaya yang menahan, yaitu gaya kontaknya, yaitu NA ya. Dan benda B juga sama. Nanti benda NA dan NB ini akan mengimbangi gaya-gaya yang ini ya. Kita gunakan persamaan kesetimbangan sigma F sama dengan 0, dan kita hanya memerlukan arah ini karena arah ini kan berhubungan dengan WC. Jadi WC kalau kita ambil arah positif ke sini, itu akan dikurangi dengan faktor WB sin 30 dan WA sin 30. Kalau sama berarti kan dia diam ya. Karena diminta sama, berarti ini kita sama dengan 0. Kemudian kita bisa pindahkan ke ruas kanan untuk min WA sin 30 min WB sin 30, dan kita pecah jadi M kali G ya. Nanti yang WC juga kita ganti dengan MC kali G. Nah, di sini G-nya bisa kita coret terlebih dahulu, sehingga nilai MC-nya bentuknya jadi sederhana, yaitu MA tambah MB dikali dengan sin 30. MA-nya kita masukkan 1, MB-nya kita masukkan 2, sin 30 kita isi setengah. Jadi 3 dikali setengah, 1,5 kilogram ya. Inilah berat benda C-nya, harus 1,5 kilo agar bisa menyeimbangkan sistem dari benda A dan B ya. Nomor 10 ya, balok A dan B diam di atas permukaan lantai dan gaya F1 dan F2 diterapkan seperti pada gambar ini. Jika WA 30 Newton dan WB 20 Newton, itu gaya F1 dan gaya normal pada tiap permukaan bendanya. Baik, kita gambarkan lagi. Ini adalah sistemnya. Kemudian kita gambarkan gaya berat WA dan WB. Setelah itu ada gaya yang lainnya yang akan timbul, yaitu gaya normal A dan gaya normal di permukaan ini pada benda B ya. Ini bentuk kesetimbangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan sigma F sama dengan 0 untuk menyelesaikan gayanya. Jadi kalau saya lihat untuk yang horizontal ya, yang ke kanan itu adalah komponen dari ini dalam arah horizontal, yaitu F1 kali cos 30. Itu harus dikurang F2 dan bernilai 0.
Jadi ini kita bisa isi ya, F1 kali setengah akar 3 sama dengan F2. F2-nya adalah 15 Newton. Jadi F1-nya kita bisa dapatkan 30 dibagi akar 3 dikali sekawannya. Maka kita bisa mendapatkan nilai F1-nya adalah 10 akar 3. Oke, berikutnya kita akan menghitung gaya normal pada tiap permukaan. Di sini ada NA, NB, dan ada gaya kontak di antara A dan B. Kalau kita lihat benda A, berarti gaya kontaknya ke kiri ya. Tapi kalau kita lihat benda B, gaya kontak di antara benda A dan B, gaya kontaknya K-nya itu adalah ke kanan. Oke, kita lihat dulu yang mudah. Yang ini ya, benda B dalam arah vertikal, berarti NB sama dengan WB. Maka kita bisa mendapatkan NB-nya 20 ya, karena sama dengan gaya beratnya. Tapi untuk NA itu ada tambahan ini untuk gaya F1 dalam arah vertikalnya. Kita lihat sigma Fb sama dengan 0, jadi gaya yang ke atas sama dengan ke bawah yaitu NA. Itu sama dengan WA ditambah dengan komponen ini yaitu F1 kali cos dikali sin ya di depan sudut. Oke, kita isi NA-nya 30 tambah 10 akar 3 kali setengah. Ini dari sini. Jadi NA-nya adalah 30 tambah dengan 5 akar 3. Nah, bagaimana dengan gaya kontak antara A dan B? Tadi kita akan lihat benda A saja. Maka nanti gaya kontaknya ke kiri ya. Dan sigma Fx-nya masih 0 tentu saja. Jadi F1 cos 30, ini yang horizontalnya, dikurang dengan KAB tadi ya. Jadi gaya kontaknya pada benda A akibat benda B ya. Kita sebut KAB ya. Dan kita cari KAB-nya adalah F1 cos 30. F1-nya 10 akar 3 dari sini. Setengah akar 3-nya dari cos 30. Ini akar 3 kali akar 3, 3 kali 10 bagi 2 ya 15 ya. Jadi gaya kontaknya yang lain itu adalah 15 Newton pada benda A ya. Pada benda B juga begitu, gaya kontak 15 Newton tapi dalam arah yang berlawanan itu ke kanan ya.